Siapa sangka tiga negara tetangga yang selama ini dikenal akrab, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, kini hubungan diplomasi dan ekonominya sedang dalam titik yang cukup panas. Ada satu kebijakan baru dari Indonesia yang bikin tetangga kita berhenti sejenak dan merespons dengan hati-hati. Namanya kebijakan ekspor satu pintu atau One Door Policy. Apa sebenarnya kebijakan ini? Kenapa bisa bikin hubungan jadi tegang? Dan apa dampaknya buat kita semua? Yuk kita bedah tuntas di video ini. Jadi begini, pemerintah Indonesia baru saja menerapkan aturan ketat. Semua ekspor komoditas strategis seperti kelapa sawit, batu bara, dan biji besi harus lewat satu pintu saja. Pintu itu adalah PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Artinya negara mengambil alih penuh sebagai satu-satunya perantara. Tidak boleh lagi perusahaan swasta asing atau lokal bertransaksi langsung tanpa lewat DSI. Tujuan pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara dari SDA, menjaga harga agar lebih stabil, mencegah kebocoran atau praktik dagang yang merugikan negara. Tapi, kebijakan ini mengubah total peta perdagangan yang selama ini berjalan bebas. Dan inilah yang bikin tetangga kita bereaksi. Singapura yang selama ini jadi gerbang dan pusat logistik terbesar di Asia Tenggara tentu merasa terpukul. Banyak komoditas Indonesia dulu dikirim lewat Singapura baru didistribusikan ke dunia. Nah, dengan aturan baru ini, Singapura wajib menyalurkan semua transaksi lewat Jakarta dulu. Tidak ada lagi jalan pintas. Bagaimana respons mereka? Wakil Perdana Menteri Singapura, Kan Kim Yong, menyikapi dengan diplomatis tapi tegas. Setiap negara punya prioritas sendiri-sendiri. Kami akan tetap bekerja sama dan menjaga hubungan dagang tetap lancar. With regard to export policies of individual countries, I think the situation and the environment are different. Every country have their own concerns and their priorities. And Singapore will work together with Indonesia to ensure that Indonesia continues to be an attractive investment destination for Singapore and our investors. But we'll continue to also work with Singapore businessmen to find a way to work with Indonesia to make sure that our exports to Indonesia and our access to Indonesia's exports will continue to flow freely. Tapi di balik kata-kata manis itu jelas ada kekhawatiran biaya operasional bakal naik, waktu proses lebih lama, dan posisi Singapura sebagai hubungan dagang sedikit terguncang. Kalau Singapura lebih fokus ke ekonomi, Malaysia punya perhatian lebih ke aspek kedaulatan dan wilayah. Selain soal perdagangan, isu Selat Malaka juga masih jadi bahan pembicaraan hangat. Malaysia menegaskan bahwa segala keputusan soal jalur laut strategis ini harus lewat konsensus bersama Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Tidak boleh ada negara yang bertindak sepihak. Malaysia juga punya kepentingan besar sebagai pesaing dan mitra dagang komoditas. Kebijakan satu pintu Indonesia memaksa Malaysia juga menyesuaikan cara mereka berbisnis agar tidak kalah saing atau terpinggirkan. Jadi kalau dilihat secara geopolitik ini bukan sekedar aturan dagang, ini adalah langkah Indonesia untuk mengambil kembali kendali penuh atas kekayaan alam sendiri. Dulu kita sering disebut negara yang jual barang mentah dengan harga murah. Sekarang negara ingin memegang kendali harga dan alur distribusinya. Sisi positif, pendapatan negara lebih terkontrol, posisi tawar Indonesia di mata dunia makin kuat, mengurangi ketergantungan pada perantara asing. Sisi tantangan bisa memicu gesekan diplomatik sementara waktu. Proses administrasi bisa jadi lebih rumit di awal. Mitra dagang mungkin mencari alternatif pasokan lain. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia kini tampil lebih tegas dalam menentukan arah ekonominya sendiri.
Menurut saya, kebijakan satu pintu ini adalah langkah berani. Memang akan ada penyesuaian dan mungkin gesekan kecil dengan Malaysia dan Singapura. Tapi itu wajar dalam politik dan ekonomi global. Yang penting komunikasi tetap terjaga agar hubungan baik tiga negara ini tidak rusak, karena kita tetap butuh satu sama lain. Gimana menurut kalian? Apakah kebijakan ini sudah tepat atau justru berisiko? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan update geopolitik terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Dulu rezeki lewat pintu samping kita yang